Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Rahmadina dengan NIM 202521109, kelas Farmasi C, program studi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler. Saya akan menjelaskan obat tentang pensilin. Baik, saya akan menjelaskan tentang obat pensilin. Materi yang pertama yaitu pensilin. Pensilin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penyakit yang bisa diatasi dengan pensilin antara lain infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, atau demam rematik. Pensilin membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Perlu diingat, pensilin hanya efektif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini tidak bisa mengatasi infeksi virus, jamur, atau cacing. Pensilin adalah antibiotik yang digunakan untuk menangani infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan membunuh bakteri penyebab infeksi atau menghentikan pertumbuhannya. Beberapa kondisi yang dapat diobati dengan pensilin meliputi: yang pertama, radang tenggorokan akibat infeksi; kedua, streptococcus; ketiga, demam rematik actinomycosis. Jenis dan dosis yang digunakan dapat berbeda tergantung kondisi yang diderita. Pasien dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan pensilin. Jenis obat pensilin: yang pertama tablet, yang kedua tablet kunyah, yang ketiga kapsul, keempat cairan untuk disuntikan, kelima sirup. Adapun sifat pensilin: yang pertama, pensilin T.D di cincin beta-lactam 1 bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang kedua, efek bakterisida ditunjukkan pada mikroba yang sedang aktif membelah. Yang keempat, pada waktu pembelahan, sel berbagi dari dinding sel induk dilisis oleh enzim asetil murmasade. Yang terakhir, enzim transpeptidase yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel baru diblokir oleh pensilin, sehingga pembentukan dinding sel tidak sempurna, sehingga bakteri mati. Selanjutnya, efek samping golongan pensilin. Sekunder dapat timbul reaksi Jeriches sesudah suntikan pertama, berubah kedinginan, demam, sakit kepala, myalgia, dan ukdem akan hilang setelah 40 jam.
Dosis tinggi pensilin G merupakan obat pensilin meningokokus. Peringatan, hati-hati dalam menggunakan obat ini bila menderita atau memiliki riwayat gangguan ginjal, asma, serta epilepsi. Beritahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain, termasuk suplemen dan produk herbal. Segera temui dokter apabila terjadi reaksi alergi atau overdosis. Pensilin dapat mempengaruhi efektivitas pil KB. Interaksinya, berikut ini adalah beberapa interaksi yang dapat terjadi apabila pensilin digunakan dengan obat lain. Yang pertama, meningkatkan kadar obat dalam darah jika digunakan dengan probenecid. Yang kedua, meningkatkan risiko timbul ruam jika digunakan dengan allopurinol. Yang terakhir, dapat mengurangi efektivitas vaksin BCG, vaksin untuk tuberkulosis. Adapun menggunakan dengan benar. Yang pertama, menggunakan dengan benar, baca informasi yang tertera pada kemasan obat. Bila perlu, konsultasikan dengan dokter mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan pensilin. Pensilin tersedia dalam bentuk kapsul, tablet, dan serbuk suntik. Untuk mengonsumsi pensilin oral, kapsul, dan tablet, gunakan air putih agar obat lebih mudah dicerna. Pensilin oral umumnya dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Yang kedua, pensilin juga tersedia dalam bentuk serbuk. Pensilin serbuk dicampurkan dengan air ketika akan digunakan. Pensilin serbuk yang telah dicampur air kemudian diberikan dengan suntikan melalui otot, pembuluh darah vena, atau sendi, tergantung kondisi yang diderita pasien. Pemberian pensilin suntik ini harus dilakukan oleh dokter atau di bawah pengawasan dokter. Dosis yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan respon tubuh pasien terhadap obat. Gunakan pensilin secara rutin, jangan mengurangi, menambahkan, atau menghentikan penggunaan obat tanpa anjuran dokter. Jika gejala tidak kunjung membaik, muncul reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter. Kontraindikasi, pensilin P tidak dapat diberikan pada infeksi berat karena konsentrasi dalam plasma rendah. Efek samping, hipersensitivitas lidah seperti tumbuhi, jamur, diare disertai mual, kelelahan, penurunan bobot badan. Pensilin tersedia sebagai garam natrium dalam bentuk tablet 200 mg dan sirup 125 mg sampai 5 ml. Golongan pensilin. Yang pertama pensilin G, yang kedua prokain pensilin, yang ketiga pensatin pensilin, yang keempat ampicillin, yang kelima amoxicillin, yang keenam oxacillin dan flucloxacillin, yang terakhir cephalosporin. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.